Selamat datang semuanya di Lemonilo Entrepreneurs Club dalam acara Wiranilo Class. Hai. Hai semuanya, Saya dengan Dini. aku Nana. Kita berdua yang akan nemenin teman-teman semua kurang lebih 2 jam ke depan ya. Ya, sebelum kita lanjut ngobrol lebih lanjut, boleh dong untuk Om Botak perkenalkan diri lebih dahulu nih, kira-kira apa kesibukannya sekarang? Oke, thank you. Kesibukan saya sekarang adalah jualan, ya. Jadi kalau bisa sharing di malam seperti ini adalah hobi. Ya, tapi saya sehari-harinya aktif jualan online. Saya sudah berjualan online 10 tahun dari 2011. Pertama kali berjualan di Tokopedia. Saya tahun 2015 tuh saya resign full time jualan online sampai sekarang. Dan saya bersyukur banget karena berada di jalur yang benar. Ketika pandemi kemarin terjadi tahun 2020, saya dan keluarga udah siap untuk bekerja dari rumah karena jualan online ini adalah jualan yang memang kita tuh bisa lakukan dari rumah dan sambil menjaga kesehatan masing-masing ya gitu sih. Jadi keren banget pokoknya. Kita akan sharing banyak tips dan trik ya, mudah-mudahan teman-teman di sini kita harapkan aktif ya, nanya aja nggak apa-apa. Nanti saya dan Kamuri hari ini kita akan coba bantu ya kegalauan kalian selama ini. Betul. Jadi makanya teman-teman di sini harus memanfaatkan momen banget ya, mumpung bisa ngobrol langsung nih sama Om Botak sama Kak Muri untuk nanya-nanya pertanyaan apapun itu yang berhubungan sama bisnis marketplace atau juga berjualan di sosial media. Oke, nih Om Botak tadi ada yang di kolom chat ada yang bilang dikirain Om Botak ini pontos rupanya gondrong. Nah ini aku juga pengen nanya. ini pasti baru kenal banget nih sama baru Om Botak kenal ya. Nah, maka dari itu Menarik juga. aku mau sekalian nanya nih sama Om Botak. Kenapa sih namanya Om Botak? Karena pasti teman-teman sini banyak yang penasaran. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman ya. Ya, ini biasa pertanyaannya sering banget ya, tapi Om Botak itu adalah nama toko online saya ya. Jadi kalau dipanggil Om Botak sebenarnya nama panggung ya, nama panggilan. Ya, tapi saya memang lebih senang dikenal sebagai nama toko sih, karena balik lagi ya kita memang pengen brandingnya lebih ke branding toko dibandingkan dengan personal branding. Ya, jadi teman-teman yang udah kenal lama di komunitas pun biasanya taunya Om Botak. Nah, kalau dari Om Botak sendiri, ini asal-usulnya dari papa mertua saya memang beneran botak. Ya, jadi saya awal mulanya itu jualan spare part sepeda dari tokonya papa yang memang dia sudah berjualan dari tahun 40-an ya. Jadi tokonya udah cukup lama, udah cukup legendaris. Kalau dari kalangan komunitas sepeda tuh udah kenal. Biasanya sebutannya toko Om Botak. Nah, dari sana saya ambil namanya. Jual Om Botak, jual spare part sepeda tuh awal banget pas 2011 gitu. Jadi historinya gitu. Ya, jadi dari saya yang kurang ajar ngambil nama panggilan Bapak sama bahkan siluetnya saya jadikan logo toko kita. Dan ternyata hokinya sampai sekarang gitu. Wah, jadi terinspirasi dari papa mertua ya Om Botak ya. Jadi membawa berkah ya namanya. Membawa ya. berkah dan membawa keberuntungan. Ternyata sekarang Om Botak terkenal ini Seterkenal juga ya itu. di dunia marketplace. Sampai orang-orang tuh taunya Om Botak gitu, bukan nama asli ya. Iya. Nah, kalau dari Om Botak nih, aku pengen tanya, apa sih yang membuat Om Botak tuh jadi tertarik banget di dunia marketplace sampai akhirnya menjadi marketplace expert dan juga seller mentor? Oke, saya itu orangnya gaptek ya. Jadi waktu pertama kali ada teman ngajakin untuk jualan, kebetulan dia kerja di Tokopedia waktu itu, jadi saya ikut join. Jadi berbeda sama Kamuri atau teman-teman yang mulainya mungkin dari sosial media ya. Saya dari awal nggak pernah berjualan di sosial media. Sosial media buat saya untuk eksis saja sekarang. Dan kita jualannya memang lewat marketplace. Kenapa? Karena saya memang mau satu sistem yang bisa lebih praktis ya kalau menurut saya dan lebih nggak ribet, karena yang berbau web ya, yang berbau apa yang harus saya maintain sendiri ya, saya bukan orang IT tapi saya orang sales ya, jadi saya merasa ya saya lebih baik fokus di sales aja, cari produk yang memang saya suka ya, seperti Lemonilo saya udah tahu banyak yang cari, tapi mungkin penyebarannya belum begitu rata. Tadi saya cari di marketplace dari Tokopedia, Shopee, banyak kota-kota yang ternyata
Lemonilo itu belum ada. Nanti akan saya coba share screen ya, tunjukkan ya. Jadi menurut saya kita coba cari celahnya di mana ada kelangkaan produk di daerah-daerah tertentu dan di satu kolam tertentu. Dan kalau kita mau anggap Tokopedia, Shopee atau marketplace lain sebagai kolam, itu adalah sebuah peluang menurut saya. Ya, jadi awalnya memang saya udah berjualan di marketplace dari pertama. Saya nggak pernah berjualan di tempat lain ya, sosmed jarang sekali. Jadi saya sangat nyaman memang ya memanfaatkan itu karena memang kita akui sekarang promo-promonya sekarang bakar duitnya itu memang lagi di marketplace sekali. Ya kalian bisa bayangin, bahkan kalau kita jualan di sosmed orang akan tanya ada Shopee-nya nggak, ada Tokopedia-nya nggak ya? Karena mereka mau bebas ongkir ya. Jadi begitu teman-teman. Menurut saya ini adalah suatu intellectual property yang memang kita harus miliki sekarang. Menurut saya itu investasi. Jadi kalau kita punya satu toko yang baik, reputasinya baik di sana, ini investasi kita karena kalau tokonya udah bagus, reputasi, udah banyak followernya, sama kayak kita punya akun Instagram yang centang biru misalnya ya, atau TikTok yang banyak followernya, ini bisa kita manfaatkan untuk berjualan banyak barang ya, bukan cuma produk Lemonilo, tapi kalau produk kesehatan lain atau kalian punya produk apa, ini bebas gitu. Oke, kalau dari Om Botak kan kita mungkin dari Om Botak bisa bahas dari sisi marketplace, karena juga aku mau tanya nih, karena kalau saat kita menjual barang di marketplace itu pasti tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai kita niatnya aja pengen jual di marketplace, tapi kita nggak tahu gitu ketentuan-ketentuan yang diberikan dari setiap marketplace. Mungkin pertama dari Om Botak dulu ya. Ya, ada beberapa hal yang memang dilarang oleh marketplace ya. Jadi mungkin kita harus tahu barang-barang mana yang istilahnya nggak boleh dijual di marketplace ya. Pertama, kalau kita berjualan jasa itu nggak bisa di marketplace. Jadi teman-teman, kalau memang punya jualan ternyata barangnya adalah jasa, ya biasanya diakalin dengan tetap dikirim produk fisiknya. Misalnya kita jualan seminar, ya itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kita kirim fisiknya berupa CD, mungkin masih diperbolehkan ya. Atau kita jualan jasa translate ya, atau misalnya jual jasa desain, tetap kirim satu CD-nya itu masih diperbolehkan. Tapi jasa sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang nggak boleh dijual di marketplace ya, karena memang harus ada pengiriman fisik ke pembeli ya, karena marketplace itu perlu nomor resi ya untuk menyatakan pembelian itu berhasil. Nah yang kedua adalah produk-produk MLM. Produk-produk MLM juga tidak boleh dijual di marketplace ya, karena MLM itu namanya kan multi level marketing, harusnya adalah direct selling ya. Jadi kalau dijual biasanya akan dihapus oleh pemilik brand MLM itu sendiri. Nah, yang ketiga biasanya ada produk-produk yang memang tidak mempunyai BPOM ya, atau tidak mempunyai sertifikat yang dibutuhkan SNI dan lain-lain. Nah, ini juga agak berbahaya ya, karena kita tidak boleh menjual ini ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi listnya ya, tapi kembali lagi sebelum kita menjual di marketplace, kita harus tahu dulu ketentuan dari marketplace itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ketemu supplier-supplier ya, misalnya Lemonilo ini semuanya sudah ada BPOM-nya, sudah ada halalnya. Ini merupakan produk-produk yang saya sendiri sangat rekomen karena barang-barang ini memang barang-barang fast moving di marketplace ya. Semua orang main cari dan kebutuhannya juga lagi hype banget kan. Ada hand sanitizer, ada bumbu masak, ada produk-produk instan noodle ya, siapa yang nggak suka instan mie instan ya sekarang ya, apalagi saya sukanya yang mie goreng. Oke, kalau dari sisi marketplace nih Om Botak, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum berjualan di marketplace? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan lagi gitu? Saya coba share screen ya. Jadi gini nih guys ya, saya ingin menunjukkan betapa pentingnya kita punya aset atau properti kita di marketplace ya. Coba ya, misalnya kita anggap sebagai agen atau Wiranilo ya. Kalau teman-teman tahu Wiranilo apa, kalau nggak tahu boleh tanya ya. Wiranilo ya, sebagai Wiranilo, misalnya kita akan cari ya, ada yang cari di Google karena pembeli kan biasanya cari dong ya, mau Lemonilo nih, cari di warung terdekat ternyata nggak ada Lemonilo ya. Dia akhirnya cari di Google ya kan, cari Lemonilo ada di mana ya. Nah misalnya nih tadi ada yang dari Goa kan ya, dia cari nih Lemonilo Goa ya. Dari Lemonilo Goa yang paling atas akan muncul Shopee nih, Shopee, Bukalapak, Tokopedia ya.
Lalu habis itu ada hemat ya. Nah, kalau dilihat, kita klik nanti di sini. Kita lihat yang di Shopee, kita lihat di Bukalapak, kita lihat yang di Tokopedia. Jadi marketplace itu udah menguasai SEO atau search engine optimization daripada Google secara organik ya. Dan kalau teman-teman nggak punya toko di sini, menurut saya ini sayang banget ya. Jadi ini kita lihat dari mana tokonya. Dia di sini kita lihat dari Goa. Berarti ini kita lihat nih ada toko Shopee Revalina 3379, dia berjualan di Goa Lemonilo ya. Jadi kalau ada yang dari kota Goa mau cari Lemonilo, lari ke dia. Karena dia cari di Google, lari kemari. Dan orang akan cari barang yang memang satu kota supaya ongkirnya lebih murah dan cepat ya. Apalagi kalau bisa kirimnya pakai Gojek, Grab ya. Jadi begitu dia udah lagi ngidem ya, namanya orang ngidem kan yang nggak boleh ditunggu ya. Lagi ngidem siang-siang, aduh pengen makan Lemonilo, pakai Gojek, pakai Grab, langsung nyampe ya. Kalau udah nyampe nya 4 hari kemudian udah lewat ngidemnya. Betul. Ya. Nah, kalau dicari di Bukalapak juga sama ya, kita bisa lihat ya. Ternyata di sini kalau saya lihat ini masih belum ada seller dari Goa yang jual Lemonilo sini. Ini peluang nih guys ya. Ya teman-teman kalau lihat kayak gini dan ada di kota-kota yang kalau kalian cari di Google nggak ada yang jual di kota kalian, berarti ini sebenarnya peluang karena kalian akan menjadi yang pertama. Dan kalau yang jadi pertama udah paling enak ya. Saingannya sedikit ya. Nah, kita lihat juga di Tokopedia. Ternyata kalau kita klik isinya misoto, berarti di sana juga belum ada ya. Jadi teman-teman ini saya cuma kasih lihat satu kota ya, misalnya kedua Lemonilo, anggaplah kita bilang Jambi ya sekarang ya. Nah, ini kan tadi kan kita dari Sulawesi kita pindah ke kota Jambi ya. Nah, di sini paling atas adalah Tokopedia, lalu dia ada Instagram, berarti sosial media perlu nggak? Perlu ya, karena ini bisa jadi SEO yang bagus juga. Tapi kalau mau bagus di sosial media, kalian harus spesifik. Lemonilo, lalu setelah itu kota kalian ya Jambi, supaya ketika orang cari ini bisa kelihatan ya. Jadi ini penting banget ya. Di sini ternyata pas kita cari ups nggak ada, berarti ini juga peluang ya. Teman-teman dari kota Jambi kalau memang ada di sini ya, buka ya. Malam ini juga buka ya toko di Tokopedia, jual apa? Jual Lemonilo ya. Caranya gimana nanti mungkin bisa dijelaskan di akhir ya. Karena ini sebenarnya peluang banget ya guys ya. Belum ada. Dan sebenarnya ada satu lagi yang menarik yang menurut saya. Ini kita lagi ngomongin search engine optimization. Ternyata kalau kita cari di sini nggak ada toko yang benar-benar tulisan di sini Google My Business ya. Jadi biasanya kalau kita cari barang ini langsung ada di sini ya. Google Business. Jadi tokonya ada di mana ya, alamatnya di mana, nomor telepon di mana ya. Ini juga masih missing ya kalau kita mau cari Lemonilo Jakarta atau Tangerang ya. Misalnya ini masih missing. Nah, kayak gini, keluarnya Lemonilo headquarter. Tapi kalau kalian punya ya Lemonilo Jambi misalnya ya, kalian daftarin, nanti muncul ya rumah kalian, warung muncul di sini, alamat, reviewnya. Ini sebenarnya merupakan suatu teknik yang organik banget ya, free juga ya untuk bisa Google Business, dan ini bisa direct banyak traffic dalam usaha kalian online dan offline. Dan ini sebenarnya saya pengen tunjukkan integrasinya antara offline dan online. Ini ada pertanyaan nih dari Adi Ruswanto. Halo Om Botak, bicara tentang marketplace. Bagaimana pendapat Om Botak sebagai expert? Boleh tidak kita berjualan barang yang berbeda jauh pada satu toko? Ataukah harus membuat toko baru? Misalnya jual barang Lemonilo dengan ATK. Kalau nggak ada nggak apa-apa, asal pasarnya satu. Tapi kalau teman-teman dalam toko itu dicampur sama barang-barang yang biasa beli oleh om-om misalnya ya, kalau mama atau bapak-bapak ya, kita jual perlengkapan aksesoris motor misalnya ya, kita jual jas hujan buat cowok, kita jual barang-barang yang biasanya cowok-cowok, hobi-hobi cowok ya, perlengkapan pancing atau apa ya. Nah, itu nggak nyambung. Ya, karena itu bukan barang yang dibeli oleh mama, biasanya itu barang bapak-bapak yang beli, hobinya ya. Jadi coba pikirkan ya, dan tahu survei ya siapa customer dari tokomu. Nah, dari sana kita bisa kembangkan barang-barang apa selain barang ini yang mereka biasa beli secara online. Betul, apalagi kalau emak-emak nih kalau dilihat-lihat ya Din ya. Kalau misalnya belanja tuh kadang butuhnya cuma satu.
Tapi nyerempet semuanya. Iya, karena nggak mau ya misalnya kita cuma beli satu barang terus ongkirnya harganya misalnya sama gitu sama barangnya. Jadi kayak kita beli banyak biar free ongkir. Kadang gitu tuh biasanya. Makanya benar harus kita harus tahu customer kita siapa. Betul. Jadi kalau misalnya, kalau ibu-ibu kan biasanya peralatan rumah tangga, itu nggak apa-apa kan dalam Ada satu. semua ya? Betul, ada semua. Biasanya orang jadi makin beli banyak. Iya, niatnya beli 1, tapi yang dibeli bisa jadi 10. Iya. Oke. Ini ada yang nanya nih, mengenai branding. Gimana caranya kita bisa branding di sosial media, atau gimana caranya kita branding di marketplace kalau produk yang kita jualan itu lebih dari satu tipe gitu ya kan Nana ya? Kalau produk yang dijual lebih dari satu, gimana caranya branding di marketplace? Pertanyaan bagus ya. Nah kalau saya, kalau boleh nyebutin brand ya, kita bisa ngomong masalah gimana caranya jadi Alfamart ya. Misalnya ya, kalau ini Alfamart, kita tahu ada perusahaan TBK, itu yang jual produk banyak ya. Dia jual macam-macam ya, ada ribuan produk di sana, tapi orang kenal brandnya adalah Alfamart sebagai brand toko. Nah ini sama seperti kalau kita pengen jual banyak barang, tapi yang kita brandingin adalah kalau belanja ya ke toko misalnya Om Botak saja. Karena di toko Om Botak ini barang-barangnya ori ya, responnya cepat, kirimnya cepat, ya dijawab chatnya cepat, packingnya juga baik, ya lalu juga kalau ada masalah, ada komplain, responnya juga cepat, ya jadi udah punya satu pengalaman belanja yang baik sama Om Botak, akhirnya itu akan terbentuk branding sebuah toko. Itu kalau dari saya sih seperti itu. Wah, jadi kita selain bukan memperhatikan produknya aja, tapi kita juga bisa memperhatikan servis dari tokonya ya, customer service-nya ya. Yes, jadi gimana caranya ini toko itu bisa memberikan pelayanan terbaik, mulai dari packaging, mulai dari gimana sih adminnya itu bisa balas cepet nih gitu kan. Kadang kan ada toko yang kalau misalnya kita ngechat nggak dibalas-balas, akhirnya kita pindah move ke toko lain gitu ya kan. Jadi memang customer service itu juga harus diperhatikan ya, penting banget. Salah satu cara untuk branding di marketplace. Betul. Ini ada pertanyaan dari Kak Rashid Wijaya, ini bagus banget sih pertanyaannya. Mau tanya nih ke Om Botak dan Kak Muri, gimana sih caranya membangun mental sebagai seorang entrepreneur? Karena di keadaan pandemi ini kan semua serba online nih, kadang jari netizen itu ngebuat kita terganggu, bahkan terserang mentalnya. Jadi kayak udah ciut duluan sama kata-kata netizen gitu ya. Jadi mungkin dari Om Botak sama Kak Muri bisa sharing kali ya, tips and triknya membangun mental nih sebagai seorang entrepreneur biar tetap konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Betul sekali. Apalagi kalau di marketplace nih Kak Dini, kalau kita ngeliat di Shopee itu misalnya suatu toko ratingnya kecil gara-gara emang komen dari netizen itu cuma ada satu komen yang jelek gitu. Gimana caranya tuh teman-teman di sini khusus yang sebagai entrepreneur itu tuh tetap semangat dan konsisten gitu. Iya. Saya rasa kita perlu mengembangkan satu sikap seperti salah satu buku bestseller yang sekarang ada ya. Seni bersikap bodo amat ya. Saya rasa sih saya sangat setuju ya kalau sekarang memang teman-teman itu sangat peduli banget apa yang netizen bilang ya, padahal netizen itu nggak nafkain kita ya kan, nggak berpengaruh sama kehidupan kita apa-apa, cuma bisanya nyinyir atau julid doang ya. Jadi teman-teman harus punya sikap bodo amat ya, karena saya percaya namanya kita jualan ya, namanya kita hidup, nggak mungkin semua orang suka sama kita ya. Kita memang ada targetnya. Jadi produk kita pun sama ya, itu nggak akan semua orang bisa beli ya. Dan kita harus target dan kadang kita harus milih customer ya. Kalau memang kita bisa pilih, saya akan pilih ke customer yang memang benar-benar sesuai dengan target market kita ya. Mungkin yang bisa beli banyak, tapi kita harus pilih ya, sama seperti itu. Kalau dia komen negatif tapi bukan terhadap produknya, tapi kadang dia bisa komen, ih jual mahal banget ya gitu misalnya kan gitu ya. Ada komentar-komentar kayak gitu yang bikin down ya. Saya rasa harus bersikap bodo amat sih ya. Yang penting kita fokus sama target kita. Ya, kalau kita jualan itu kita udah punya target. Misalnya target kita adalah bisa ya, misalnya materialistis dulu ya. Kita pengen upgrade HP ya, misalnya HP harga 5 juta. Nah, dari sana kita bisa bagi ya, 1 bulan kita harus menghasilkan penghasilan tambahan 1 juta. Kalau mau hasilin 1 juta, kita harus jualan 10 juta supaya dapat cuannya 1 juta. Nah, di sana kita harus breakdown, fokus sama target kita, jangan pedulikan komentar-komentar negatif, karena memang nggak semua orang ngerti
apa yang kita lakukan. Ya, bahkan kalau saya boleh sharing, dulu pas pertama kali saya jualan pun sebagai seller online tahun 2015 itu nggak keren. Ya, kalau boleh bilang kan dulu sebelumnya saya kerja di pekerjaan corporate, dapat fasilitas kantor, ya saya udah dapat mobil Innova waktu itu, Kijang, ya saya tiap pagi ya pakai kemeja, ya keren, berangkat pagi pulang malam. Tapi ketika kita jualan online di rumah, ya pakaian juga kaos, celana pendek seadanya, ya itu nggak keren. Ya kalau saya mau perhitungkan kata orang, mungkin Om Botak ini nggak akan sampai sekarang hidupnya. Ya maksudnya umur dari tokonya ya. Tapi kita tetap fokus sama tujuan kita, karena cuma kita yang tahu apa yang kita mau. Betul banget. Jadi Intinya kita fokus ya fokus sama sama tujuan. Jadi mungkin sebelum kita memulai sesuatu kita harus sudah punya tujuan di akhir gitu ya Om Botak ya. Jadi misalnya kita ntar ada hambatan-hambatan kita bisa ingat lagi tujuan yang mau kita capai. Betul. Mimpi-mimpi yang mau kita capai. Bener banget. Oke, ini aku mau mengulang lagi pertanyaan dari Kak Dinda untuk Om Botak. Kalau untuk Om Botak ini pertanyaannya adalah, Kak Dinda ini tuh juga berjualan di marketplace Shopee dan juga Tokped. Nah, tapi efektif nggak sih Om kalau kita naikin iklan terus? Ada nggak hitungan kita ngiklanin barang sama pemasukan yang kita bisa dapat dari kita iklanin produk itu di marketplace? Ya, saya rasa beriklan di marketplace itu sama seperti beriklan di sosial media ya, seperti Facebook, Instagram. Hitungannya pasti ada, ya nggak mungkin kita iklan tanpa hitung-hitungan ya. Jadi teman-teman dalam menghitung harga modal kita, dalam berjualan dan menetapkan harga jual itu harus kita hitung dulu ya. Apakah budgetnya itu mengambil 10% misalnya dari produk, dari harga jual produk, atau 5% atau 1% bahkan ya. Itu semua harus dihitung ya. Jadi kita nggak bisa iklan itu membabi buta ya, kecuali memang kita mau beriklan sebenarnya untuk mendapatkan traffic saja ya, supaya toko kita yang baru mulai jualan itu sudah ada yang review ya. Nanti itu kita boleh, tapi jatuhnya boncos iya, tapi nanti jatuhnya itu sebenarnya sebagai bentuk promosi di awal kita buka toko. Tapi pada prinsipnya sebenarnya iklan itu harusnya tidak boncos ya. Kalau teman-teman yang masih boncos, berarti belum pernah ikut kelas iklan dari Om Botak ya gitu. Memang kalau untuk beriklan ini ya nggak ujuk-ujuk kita mau pasang iklan biar kontennya tuh kebus gitu. Tapi juga kita harus memperhatikan targetnya, harus memperhatikan toko kita udah layak atau belum kalau misalnya kita mau ngiklanin. Karena sayang ketika kita udah spending, udah awareness-nya udah naik nih banyak. Tapi ketika orang datang ke toko kita ternyata berantakan. Ya, jadi memang banyak banget yang harus diperhatiin sebelum kita naikin ads biar tidak boncos gitu. Oke, Kak Dini. Kita sekarang ada satu sesi terakhir nih, sesi Q&A yang terakhir untuk teman-teman di sini. Untuk semua teman-teman yang ingin bertanya lagi ke Kamuri atau ke Om Botak, atau bisa mau nanya lagi nih ke tim Lemonilo soal program Wiranilo, boleh banget. Teman-teman bisa raise hand, jadi biar kita bisa ngobrol langsung aja ya. Halo. Hai Kak Eduardo. Halo tim Lemonilo. Halo. Oh, sorry. Halo. Hai. Oke, suaranya sudah jelas. Ya, mungkin Kak Eduardo langsung sampaikan pertanyaannya kali ya, dan dilengkapi mau ditanyakan untuk siapa. Jangan. Oh iya. Iya. Pertama-tama terima kasih juga ya buat tim Lemonilo itu tuh udah ngebuat acara kayak gini sih. Ini menarik dan bagus banget. Dan juga terima kasih buat Om Botak dan Kak Muri tadi bahasannya bagus banget gitu. Cuman masih ada yang mengganjal sih buat saya. Karena kebetulan kan saya juga bergerak di bidang bisnis online gitu. Nah, memang sekarang kan seperti yang diketahui juga banyak bisnis-bisnis online yang lain juga yang bermunculan gitu. Nah, pertanyaan saya satu sih, kalau misalnya Om Botak kan saya udah lihat nih barang-barangnya itu kan lebih kayak Alfamart dan Indomart gitu. Jadi dia punya beraneka ragam barang yang dijual. Terus kalau misalnya Kamuri kan tadi juga ada yang segmented segala macam. Nah, itu gimana caranya biar kita tuh yang sudah membuat bisnis online itu memilih pasar yang tepat, terus abis itu juga
gimana caranya bersaing dengan orang-orang yang baru saja muncul gitu, dengan mereka yang punya originalitas yang lain gitu. Gimana caranya membedakan itu dari mereka gitu. Apakah kita harus yang tadi dengan iklan segala macam untuk terus berjuang untuk membakar duit kah, atau dengan segmentasi yang lebih kecil lagi, atau bagaimana gitu caranya. Terus apakah sebuah merek itu sangat penting dari berjualan gitu. Apakah kita harus yang namanya punya haki gitu akan merek kita. Mungkin itu aja sih dari saya. Ini sebenarnya dilema dalam berjualan ya, kalau dalam merek dan dalam persaingan harga dan persaingan kompetisi sekarang yang semakin ketat ya. Kalau buat saya, pertama, namanya kita berjualan, pasti kita akan berkompetisi ya. Apakah kompetisi harga dan lain-lain. Ya, cara menghindari kompetisi adalah dengan tidak berjualan sebenarnya menurut saya. Jadi kalau kita mau berjualan, pasti kita akan berkompetisi. Itu udah pasti. Dan apakah kita mau membangun sebuah brand atau kita hanya berjualan saja, itu juga pilihan ya. Karena formula dari sebuah brand itu adalah uang ya, ditambah tenaga, ditambah waktu ya. Nah, pertanyaannya biasanya saya nggak punya uang, gimana caranya saya membangun sebuah brand? Ya bisa, porsi uangnya dinolin, tapi kamu kasih tenaga sama kasih waktu di sana. Jadi itu akan pakai cara organik yang tadi kamu bilang, tapi lebih lama, ya kan? Kalau mau cepat gimana? Ya pakai duit, pakai uang. Kamu endorse, kamu bayar iklan, supaya brand kamu cepat naik, ya kan? Nah, brandnya apakah ada garansi bakalan bagus, dan ketika brand itu dikenal, apakah orang akan membeli brand itu dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan produk yang generik? Nggak ada jaminan. Ya, apalagi kita melihat di zaman online sekarang, ya di marketplace, mungkin tadinya orang misalnya mau beli brand yang sudah dikenal atau brand yang generik, ya. Ya memang kita pasti akan selalu bersaing, ya. Tapi mau di offline, mau di online, sama aja, ya. Dan dalam masa seperti ini, di mana mungkin daya beli masyarakatnya turun, dan semua lari ke online, persaingan akan semakin ketat. Ya hadapi saja, ya. Saya yakin seller memang banyak, tapi yang serius sedikit, ya. Kalau teman-teman bisa hadir ke dalam acara malam hari ini, saya sudah congratulate teman-teman. Itu berarti teman-teman termasuk seller yang serius, yang mau belajar sama-sama dalam Lemonilo Club. Thank you. Karena nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol bareng-bareng sama teman-teman di sini semua, jawab-jawabin pertanyaan bareng sama Om Botak sama Kamuri juga. Tapi sayangnya waktu untuk Q&A dan talk show-nya ini itu sudah harus berakhir. Kalau